Salam sinergi, kita ketemu lagi di podcast BPI. Sekarang kita bersama dengan Kang Atung. Ini saya familiar memanggilnya Kang Atung. Sebetulnya nanti Kang Atung bisa menyampaikan kenapa kok Kang Atung. Padahal kita kenalnya dengan nama yang Arturo gitu kan. Nah, Kang Atung ini salah satu komisioner di LSF. Nah, nanti kita coba menggali LSF sekarang itu seperti apa sih, dan ada beberapa mungkin sekarang ini kemarin baru launching sensor mandiri. Ya. Oke, Kang Atung bisa kok bisa teman-teman itu lebih familiar manggilnya Kang Atung gitu. Oke, sejarah dulu ya. Aku ini kan namanya Arturo, pasti nggak nyangka kan. Arturo ini nama biasanya kan nama pemain bola dari Spanyol, dari Itali ya. Emang itu namanya nama luar. Jadi Arturo itu nama Spanyol, nama bahasa Spanyol. Terjemahan dari Arthur sebenarnya. Jadi Arturo, kalau Peter, Pedro gitu kan. Nah, Arturo. Kenapa Arturo? Nah, kebetulan saya ini lahir di luar negeri. Nah, babe ke luar negeri, diplomat gitu, terus di Argentina, ceroslah saya keluar, Arturo. Terus kebetulan waktu itu namanya presidennya namanya Arturo Frondizi. Nah, biasalah orang tua kan supaya mengenang, oh tahun segini lahir, oh udah pakai nama presidennya. Padahal presiden itu nggak disukai sebenarnya sama rakyatnya, karena dianggap bonekanya militer pada saat itu. Karena dia pergantian habis dari yang terkenal tuh salah satu tokoh Argentina yang terkenal pada saat itu. Nah, Peron itu orang-orang Peronis itu pada nggak suka gitu sama gue, makanya kalau di Argentina aku dipanggilnya lain gitu loh. Tapi karena Arturo, nah itu dari Arturo karena aku orang Asia, orang Indonesia kan, terus lahir di rumah sakit, kakak-kakak tuh ngelihatnya mana bayinya, adeknya, kata adek mana adek itu yang paling hitam karena yang lainnya putih kan. Nah karena paling hitam, terus kadang-kadang suka disebut kayak lutung gitu tuh, yang kayak lutung tung, digabunglah Arturo dengan lutung jadi Atung. Itu dia yang terus terang itu dari kemarin itu dan ini baru diceritain di podcast BPI ini. Ya, saya mencari itu kok nggak nyambung, ini dari mana ini Arturo, Kang Atung, ini dari mana gitu. Ini baru kali ini sejarah nama. Oke, Kang Atung, saya melihat bahwa LSF sekarang ini kan polanya itu sudah sangat berubah ya. Sangat berubah. Nah, ini mungkin Kang Atung bisa menyampaikan tentang LSF sekarang itu seperti apa? Ya, memang sebenarnya dari periode, kan aku masuk sebenarnya di periode 2000. Sudah 2 periode kan? Ya, 2 periode, ini periode kedua, sebenarnya 2014 waktu itu. Ya, itu masuk periode pertama. Itu periode pertama LSF dipilih oleh tim seleksi, lalu fit and proper oleh DPR, Komisi 1, kebetulan bidangnya DPR-nya. Nah, artinya melalui sebuah seleksi yang sangat ketat dari sekian ratus orang, lalu masuklah saya, salah satunya dipilih 17 orang. Nah, tentunya ini melalui jalur mandiri kan ya? Ya, saya melalui meskipun orang film sebetulnya tidak mewakili pemerintah. Tidak mewakili orang film secara ini, tetapi jalur mandiri. Ya, betul. Tapi orang film. Betul, orang film. Kebetulan saya bukan seorang film, bukan editor, bukan juga sutradara dokumenter, sutradara sinetron ya, kebetulan. Nah, saya akhirnya mencoba untuk masuk ke lembaga sensor film, karena dari dulu saya pernah ya beberapa kali ketika saya menjadi editor atau menjadi salah satu tim co-directornya sutradara Garin Nugroho, ada beberapa yang bermasalah dengan sensor, terus saya protes, saya datang, ini kayaknya kalau nggak ada orang filmnya susah gitu lembaga film. Akhirnya pikirannya tidak terbuka, harus ada orang dalam yang masuk di situ yang memberikan bisa pemahaman tentang apa itu film, seperti apa sih melihat film yang benar gitu loh, nggak bisa hitam putih, baik buruk segala macam gitu, itu harus ada. Makanya terus masuklah saya di periode itu, karena ini undang-undang baru, undang-undang 33 baru diberlakukan lah pada 2014 untuk khusus tentang lembaga sensor film. Makanya ada sistem seleksi itu menurut undang-undang baru yang undang-undang nomor 33 itu. Nah,
Setelah itu ketika saya masuk, nah disitulah saya akhirnya terlibat lah bahwa pemahaman ternyata memang ya negara kita ini tetap walaupun kita dulu saya pribadi sebagai orang film pasti anti sensor itu wajar lah sebagai pengen sebebas-bebasnya. Sebebas-bebasnya. Ternyata ya memang beda ketika terus harus negara harus ikut turun dalam urusan ini karena berhubungan dengan seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat film. Kalau saya kan lihatnya dari masyarakat film ada dan penonton kepentingan ini lebih kepentingan seluruh masyarakat film, bahwa kita tahu bahwa rakyat kita adalah rakyat yang sangat-sangat heterogen. Ya, jadi harus dijaga sekali ketersinggungan, apakah itu agama, apakah itu ras, apakah itu persoalan literasi juga kan sebetulnya. Dan itu semua ada di undang-undang. Persoalan pornografi segala macam itu ada semua di undang-undang. Jadi kita sebenarnya periode sekarang ini adalah menjalankan undang-undang. Nah, yang paling penting dari periode ini adalah karena kita sudah masuk ke dunia teknologi baru, teknologi digital, dan juga kita sudah reformasi itu kan menciptakan sedemikian banyak undang-undang, sedemikian banyak lembaga, ya ada KPAI, ada Komisi Perlindungan Anak dan segala macam, sehingga juga nggak seenak-enaknya orang bikin film tentang anak misalnya, ya harus lihat-lihat juga undang-undang tentang anak, perlindungan anak. Ketika agak-agak mau bikin film yang agak-agak sensual atau temanya adalah tentang seksualitas, apapun ya tetap harus melihat dalam konteks ini undang-undang pornografi seperti apa, sebatas apa sih dibolehkan atau tidak bolehkan. Itu semua ada di undang-undangnya sebenarnya, termasuk di undang-undang kita ya. Nah, jadi kita menjalankan itu. Nah, paradigma inilah yang sebenarnya mulai kita jalankan di lembaga sensor yang paradigma yang terbarukan ini yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Nomor tahun 2009 ya itu. Nah, ada undang-undang hak cipta sehingga tidak lagi terus kita seenak-enaknya motong sendiri. Zaman dulu kan LSF zaman dulu itu kan perwakilan semua, ada dari BIN, ada dari polisi, ada dari departemen, hampir departemen agama, departemen itu. Walaupun sekarang masih ada, jadi cuma diwakili oleh departemen pendidikan, departemen agama, dan departemen Kominfo dan pariwisata kalau nggak salah. Nah, ada mewakili berapa gelintir orang, tapi selebihnya adalah yang tadi orang yang dari masyarakat. Kebetulan saya dari orang film, terus ada juga yang dari jurnalis, ada juga jadi berbagai macam. Nah, dari situlah saya ketemu bahwa persepsi mereka berbeda-beda melihat film, melihat ada dari guru yang itu juga akhirnya menjadi tektokan atau jadi apa sih enak gitu kita ternyata di dalam konteks anak nggak seenak-enaknya juga saya sebagai orang benar juga ya atau lagi dari pertahanan gitu, dari TNI misalnya ngelihat dari persoalan pertahanan negara segala macam, wow gitu kan. Nah, dari situlah akhirnya saya lebih terbuka bagaimana mendudukkan film untuk masyarakat kita yang sangat heterogen, untuk yang masyarakat kita yang oke, dalam tanda kutip kita demokratis gitu, bahwa tapi memang paradigmanya harus dirubah sehingga kita juga tidak ada lagi semacam potong langsung, tapi kita cuma mencatat. Ya, mencatat semua kira-kira tapi yang paling utama adalah mengklasifikasikan dulu gitu loh. Klasifikasi usia. Nah, itu ada di undang-undang, ada di PP-nya. Ya, klasifikasi Undang-Undang 33 ya. Undang 33 dan PP 18 ya ada tuh. Jadi tinggal buka aja kalau misalnya teman-teman mau tahu gitu ya, googling aja, buka ada semua itu. Ini kan Undang-Undang 33 ini mengatur tentang klasifikasi. Iya. Tetapi isi klasifikasi 17 itu dari mana menggunakan undang-undang yang lain, peraturan-peraturan yang lain. PP. Nah, karena biasanya kan perjalanan undang-undang kan biasanya lebih ke lebih umumnya lah, lebih misalnya kan poin-poinnya. Didetailkan itu di PP, peraturan pemerintah. Umpamanya undang-undang pornografi itu digunakan ya. Jadi banyak. Enggak, itu beririsan aja. Beririsan. Tapi bahwa di PP kita, di undang-undang kita persoalan pornografi, misalnya film tidak boleh ada ini pornografi. Nanti terus lalu kita punya PP-nya juga sebatas
pengertian pornografi, tapi kalau mau lebih detail lagi beririsan dengan undang-undang pornografi. Sebatas apa sih fisiknya, harus ditonjolkan seperti apa. Nah, itu yang harus. Jadi kita juga mempelajari semua undang yang beririsan dengan kita, dengan film, apakah undang hak cipta, apakah undang-undang pornografi, pelindungan anak, segala macam, sehingga kita bisa enak. Nah, itu satu. Jadi memang kita tidak bisa seenaknya motong, jadi kita serahkan kembali ke pemiliknya atau distributor kalau film asing, untuk mereka sendiri, ini catatan kita. Tapi klasifikasinya segini, kadang-kadang klasifikasi 17, ya udah aman, nggak apa-apa. Untuk 17 tahun yang dianggap sudah dewasa, menengah dewasa gitu, itu nggak persoalan gitu loh, silakan menonton, tapi jangan ditonton untuk anak-anak di bawah umur itu. Kan itu ketentuan klasifikasi usia itu supaya tontonan kita itu yang sudah diklasifikasi oleh kita, lembaga sensor film mewakili negara, artinya ya tolong masyarakat paham itu gitu loh, paham terhadap. Nah, ketika bisa jadi terus di dalam, nah terus kita juga punya yang namanya dialog. Oke. Nah, dialog gimana maksudnya? Dialog? Nah, dialog itu bukan berarti terus kita kong kali kong dengan pemilik film atau dialog sama pemilik film. Film. Ya, jadi kalau memang tiba-tiba kita kasih katakanlah 21 tahun tanpa potongan sama sekali. Artinya ada ketentuan bahwa 21 tahun penontonnya, pasti kan produser berpikir, wah kalau 21 tahun range-nya penontonnya agak ini. Terus dia pengen turun dong, bisa nggak jadi 17? Boleh. Tapi kalau 17, ini hal-hal yang kayak gini, tolong dihilangkan. Bersedia nggak gitu kan? Itu. Klasifikasinya tuh 13 plus. Ada semua umur. Oh semua umur, 13 plus. 13 plus. 17 plus. Terakhir 21 tahun. Oke, gitu. Nah, sekarang ini kan kalau di bioskop nih, Kang Atung, kan mudah sebetulnya kan, untuk mengontrol itu sebetulnya kan. Artinya karena melalui pintu orang masuk. Nah, sekarang perkembangan digital, ya kan, itu bagaimana itu mengontrol klasifikasi umur itu, misalnya. Saya nonton lewat OTT atau apalah atau TV gitu. Lah yang paling TV yang masih tradisional. Nah itu bagaimana itu mengontrol supaya yang memang klasifikasinya 17 ya yang nonton ya 17 dong gitu kan. Nah ini penting, makanya kenapa lembaga sensor film juga punya yang namanya program budaya sensor mandiri. Oke. Kemarin di launching ya? Iya, kemarin launchingnya sebenarnya itu dari periode pertama 2014 atau sebelumnya juga sebenarnya budaya sensor mandiri sudah didengungkan, tapi tidak seramai saat ini. Nah, kemarin kita launching baru, kita akan menekankan lebih mendatangkan di bioskop. Jadi awareness ke penonton bioskop dengan menampilkan maskotnya yang berupa badak itu. Ya, badak terus filosofi badaknya kenapa? Ya, kenapa filosofi badak? Karena sebenarnya karena badak itu dianggap binatang yang sangat melindungi anaknya. Oke. Gitu. Jadi memang jadi memang filosofi kita dengan klasifikasi usia itu sebenarnya lebih kepada anak-anak, khususnya anak-anak sih sebenarnya, lebih ke anak-anak, karena kita tahu kita berapa kali juga mendapat masukan atau kita seling mencari pengetahuan di antara anggota tuh, karena kita memang kadang-kadang kita datengin ahli psikologi, ahli film, semua lain untuk bicara tentang apa sih film, apa sih hubungannya dengan penonton, bagaimana sih dampaknya dalam perkembangan anak. Itu kita dapat, akhirnya kita belajar juga gitu, kita datangin orang untuk kita dapatkan masukan-masukan gitu. Nah, dari situ kita bahwa memang khususnya anak itu akan kalau keseringan nonton film yang bukan di usianya itu akan mengganggu perkembangan, apakah itu kekerasan, apakah itu pornografi itu akan mengganggu perkembangan pertumbuhan jiwanya. Ya, itu yang kita khawatirkan, sehingga ya kita tahu lah program ke depan kan 2045 itu kalau bisa generasi itu kan harus harus clear lah dari hal-hal kayak gitu. Nah, itulah yang kita jaga gitu loh ya. Jadi generasi itu terjaga dari hal-hal yang dengan klasifikasi. Apakah ini membatasi kebebasan? Enggak. Enggak. Maksudnya kalau memang yang sudah pas 17 tahun atau 13 tahun filmnya ya silakan nonton gitu loh. Nah,
budaya sensor mandiri itu supaya kita meliterasi masyarakat gitu jadinya. Khususnya masyarakat sebenarnya masyarakat besar supaya bahwa film itu nggak bisa terus ditonton semuanya dengan bahwa ada aturan loh nonton juga gitu loh. Dan ini nggak hanya di Indonesia loh. Ya, ya. Ya, jadi jangan salah, jangan bahwa oh ini Indonesia nih ketinggalan zaman. Enggak, di Amerika tuh ada yang namanya klasifikasi. Hampir di seluruh negara yang sudah demokratis pun ada klasifikasi usianya gitu loh. Jadi nggak pernah di Amerika tiba-tiba terus film katakan dalam tanda kutip bebas negara bebas karena bokep lah katakan ya bahwa mereka punya industri itu kan punya industri itu. Kita memang nggak boleh karena ada undang-undang pornografi, tapi mereka punya, tapi nggak mungkin dia putar di tengah hari, pasti tengah malam. Ya itu memang klasifikasinya untuk yang orang-orang dewasa gitu loh. Terserah gitu itu. Jadi memang dijaga banget. Nah itu juga kita memang menerapkan itu. Jadi memang harus ada pengertian atau literasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menonton yang benar. Salah satunya adalah tahu tentang klasifikasi usia. Sensor mandiri, budaya sensor mandiri itu sebetulnya adalah bagaimana penonton kemudian tahu jenis-jenis film apa saja yang memang pantas ditonton. Betul. Itu tujuannya gitu. Betul. Jadi memang bahwa tontonan film, apalagi sekarang kan sudah masif, kita tahu lah kultur layar kultur screen kultur itu kan sudah memasuki hanya tidak di layar bioskop, tidak lagi di layar televisi, tapi di tangan kita, di tangan anak-anak kita. Nah inilah yang harus diliterasi. Nah yang di bioskop aja kemarin sempat kejadian kan, banyak kasus di bioskop itu bahwa anaknya dia malah marah-marah. Nah mungkin sasaran daripada sensor mandiri ini ya, sehingga sensor kemarin masuk launching bekerja sama dengan GPBSI ya dengan untuk bioskop menghadirkan maskot tadi itu di bioskop. Ya, untuk meng-awareness kepada masyarakat ketika mau nonton, katakanlah mau nonton bersama anak-anaknya tapi dia lihat loh ternyata yang pengen ditonton usianya 13. Nah, orang tua yang akan ngerti ini belum umurnya. Jadi mungkin nggak jadi nonton, atau kalau ada alternatif tontonan khusus untuk semua umur, dia akan pindah ke layar atau ke studio yang punya yang sesuai dengan klasifikasi usianya. Ya, dan memang juga banyak juga sih orang datang ke bioskop itu belum tahu mau nonton apa gitu. Betul. Kan. Banyak sekali, sehingga ini memang perlu ada filter ya. Nah, program sensor mandiri ini sebetulnya kedepannya seperti apa LSF? Karena ini kan harus masif sebetulnya sih ya. Ya, sebenarnya kita memang sudah pengen mencanangkan menjadi semacam kampanye nasional ya. Kayak kalau dulu kan kita punya, kalau ingat kan ini juga kan ngikutin zaman Orba kan. Nah, itu kan bagaimana BKKBN dengan KB-nya itu kan masif tuh menjadi kampanye nasional kan. Itu hal yang menurut saya positif ya. Perlu dilakukan untuk kebaikan bersama. Gitu. Nah, kita juga sebenarnya berharap ini menjadi semacam gerakan kampanye nasional gitu, gerakan nasional untuk menggelorakan bagaimana meliterasi publik atau masyarakat terhadap bagaimana cara menonton, yaitu dengan budaya sensor mandiri, sehingga dia tahu persis bahwa ketika menonton harus tahu klasifikasi usianya berapa tontonan ini, film ini. Apakah semua umur, apakah 13 tahun ke atas, apakah 17 tahun ke atas, apakah 21 tahun ke atas. Sehingga dia pas menonton sesuai dengan klasifikasi usianya. Ada kerjasama dengan sekolah-sekolah nggak ya? Karena itu mungkin juga salah satu sasaran yang menarik. Nah, dalam periode sini kita sudah MOU dengan hampir 30-an kampus, karena kita tahu bahwa kampus, dan kita sudah juga ngadain penelitian, bahwa ternyata awareness terhadap yang paling itu adalah generasi muda justru yang kurang aware terhadap budaya sensor mandiri. Nah, akhirnya kita masuk ke kampus-kampus, kita sudah MOU khususnya kampus-kampus yang ada prodi film dan komunikasinya, sehingga itu akan mencoba menghadirkan menjadi sahabat sensor, sehingga sahabat sensor itu bisa menjadi agen-agen kita untuk menyampaikan bahwa nonton seperti ini loh, ada budaya sensor mandiri, harus ada tahu klasifikasi, harus tahu jam ya, khusus untuk anak-anak juga nggak bisa terus setiap hari nonton atau ngeliat gadget
itu secara psikologis harus ada jam tertentu, cuma berapa jam dia boleh melihat gadget atau ini gitu. Dan usia pertama melihat pegang film atau segala itu juga nggak bisa terus dari kecil, dari umur 3 tahun sudah itu juga itu ada aturan di ilmu psikologinya. Tadi kan kalau masuk ke kampus lebih supaya itu bisa menjadi corong ya. Ya. Daripada, nah ini kalau ini kan sebetulnya yang paling rentang itu adanya di SMP, SMK, SMA. Ya itu juga Nah, kita literasi juga kemarin karena kemarin kita pandemi kan. Oh iya. Melalui webinar ya, kita melakukan itu dengan kampus, dengan masyarakat, dengan guru-guru SMP, SMA ya, dan itu banyak juga yang berminat, dan kita juga selalu melakukan di beberapa daerah, diundang oleh pesantren, saya pernah datang ke pesantren di Ciamis ya, dan itu sangat antusias teman-teman, dan baru tahu bahwa ketika menonton tuh atau melihat smartphone-nya, dia baru sadar gitu loh bahwa ada berbagai macam konten di dalamnya yang kadang-kadang tidak pas untuk usianya dia. Nah, itulah yang kita literasi gitu, dan itu akan kalau menjadi masif masyarakat, sehingga orang-orang tua juga akan tahu bahwa kapan dia harus ngasih tahu ke anaknya atau bisa dia cegah dengan cara kasih paspor atau apapun ya, untuk supaya anaknya tidak membuka konten-konten yang belum pas untuk dilihat oleh mereka gitu, yang masih usianya dini gitu loh. Nah, hal-hal kayak gitulah yang sebenarnya dituju oleh sensor mandiri. Dan kita juga sekarang punya program yang namanya Desa Sensor Mandiri. Oh ya. Kita ada 3 baru 4 atau ada 3 desa yang sudah canangkan Desa Sensor Mandiri. Desa Sensor Mandiri. Ya, jadi itu lebih kepada kita tahu bahwa ujung tombak masyarakat kita adalah di pedesaan. Ya. Nah, pedesaan itulah yang kita akan bina untuk menyadarkan bagaimana masyarakat desa supaya tahu bagaimana cara menonton. Gitu. Karena kita tahu bahwa televisi semua sudah, apalagi gadget, smartphone semua udah kita bisa nonton di situ, dan semua orang desa juga sekarang nggak ketinggalan amat soal itu. Tapi biasanya teknologi itu selalu terlambat dengan aturan kan. Nah itu nggak di mana-mana di seluruh negara lah. Teknologi lebih cepat, sebenarnya aturannya selalu terlambat. Nah inilah yang kita akan coba kejar supaya masyarakat lebih aware, lebih perhatian bahwa nonton itu ya ada aturannya, ada cara-cara menonton yang benar gitu ya, dengan itu budaya sensor mandiri.